Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Kembali lagi sama kita Perspektif Football Podcast. Yoi. Kali ini line up-nya selalu min satu. Iya. Dan posisinya berubah karena Dunga sakit. Iya. Terpaksa saya yang melit pembicaraan kali ini. Dunga karena hujan-hujanan ya kemarin ya. Betul, kena hujan. Oh, jaga-jaga kesehatan nih guys. Ini Iya. lagi musim hujan nih. Hujan musim banjir. Benar, musim banjir kemarin. Gue ngeliat tuh di beberapa daerah di Jakarta kan gak surut-surut, Gading. Iya, benar. Terus di Ada dievakuasi juga kan? Iya, kayak Soekarno gitu. Hatta juga kebanjiran. Soekarno Hatta ya bener, akses buat ke bandara tuh sulit gitu kan. Iya. Terus nih gue lagi sama Dimas di kanan gue, sama kiri gue Dito nih yang akhirnya udah bisa datang lagi. Alhamdulillah. Setelah kemarin ibadah ya. Ibadah, menjalankan ibadah. Nonton bola. Iya. Gimana tuh kemarin Barca lawan Madrid? Alhamdulillah untuk menang dan nonton jauh-jauh untuk menang. Alhamdulillah. Ya kalau ibadah kan nggak ngeliat moodnya, tapi Iya. pasti jadi dua booster ya. Iya, ada booster gara-gara Barcelona menang, juara, ibadahnya jadi lebih lancar. Gue kebayang tuh kalau andaikan Barca kalah kan tuh. Nah, Seperti Barca yang udah kemarin menang juga 7-1, Madrid Mbappe juga makin jago. Sekarang kita mau ngomongin ke Inggris. City di besok nanti kan berarti City lawan Arsenal. Ya, lawan Arsenal. Kayak yang kita tahu, oh City kemarin abis ngalahin Chelsea tuh 3-1 kan. Gue nonton match itu anjir, gue bilang nih City nih mau udah comeback nih emang Iya. emang ngeri kan. Nah. Dia abis datengin siapa si Marmus sama yang Kusanov. Kusanov ya kan. Karena Awal ya kan udah blunder, muka gugup ya kan. Tapi ternyata tetap aja City big City ya. Tapi gila ya, dia Michael Palmer sama dia ngebody Madueke apa kalau nggak salah. Jackson ya? Jackson. Oh mental loh. Mental dia. Mental, kuat, bro. Fisik. Fisiknya oke ya Uzbek ya. Makanya kuda. Iya benar. Oh, iya, Bener daging kuda bro, orang sana banyak kan kayak daging kuda. Iya, makanya tenaga kuda juga. Tenaga kuda juga. Lawan Arsenal di leg pertama kita ingat itu drama di leg Banyak pertama banget itu. banyak banget ya dari mulai kartu merahnya si Martinelli, bisa Kartu merah Trossard. Kartu merah Trossard, terus juga gol-gol menit terakhir John Stones sama Sterhambel ya. Saya humble. Gabriel Magalhaes dikeplak palanya mahalan. Arteta Di ini enggak sih? Sabit bola. Sabit bola. Sorry. Lebih banyak dan sekarang di leg kedua main di Emirates berarti kan. Bus, panas nih. Dari lo dulu nih, Dim, nih tim lo bakal lawan City nih apa bakal sepanas leg pertama nih? Gua bakal yakin dengan kalau tanya menang apa enggak jadi 50-50 ya. Karena City sekarang balik lagi di on track nih. Iya, lagi ngeri City lagi on track. walaupun tanpa Rodri ya. Iya, tambah Rodri, tapi dia dengan masuknya Marmus, masuknya Kusanov dan satu lagi gue lupa. Oscar siapa ya? Victor Reis. Victor Reis itu nambah mood boosternya Guardiola untuk bisa ya kan baik lagi ya. Ini kan Arteta sekarang kan sama dibandingkan Arteta pertama kali ngelatih Arsenal ngelawan City kan di babak belurin. Sekarang Arsenal bisa lebih ngelawan kan. Tapi kalau misalkan tanya pede apa enggak, gue masih ada pede sih untuk bisa menang. Walaupun ya pertandingan kemarin Arsenal sempat dihina-hina tuh gara-gara 10 pemain mainnya parkir bis. Lawannya bertahan bro. Mau gimana nih? Tapi kemarin Arsenal lawan Wolves 10 pemain nggak parkir bis. Iya, tapi Lihat lawan juga ya. lihat lawan juga lah. di leg pertama gue ngeliat City Arsenal 10 poin itu banyak defense Arsenal rapi. Rapi, Gue wah, setuju rapi, tuh rapi. emang parkir bisa karena lo City masa lu super lain lo mau menyerah tuh gila sih lo bunuh diri itu emang Iyalah, mau kejebolan berapa gol lo Iya. keluar lawan City. the best thing yang bisa dilakukan Arsenal waktu itu tuh rapat banget dia ngebelah 2 blok gitu kan Iyalah. sama sama di belakang kan. Dan udah gitu gua kalau misalkan nanti pertandingan di Sabtu atau Minggu ya? Minggu pasti ya. Ya di Indonesia sih sama sih Sabtu deh minggu Super Sunday itu. Ah, Oh, Sunday. antara itu dah. Gua yakin bakal panas juga mengingat tahun lalu harusnya Kovacic dapat kartu merah kan. Kalau Odegaard dari belakang tuh. Dan gua nggak tahu pertandingan sekarang siapa yang menang, teman gue ya masih yakin sih Arsenal gue bisa. Berarti prediksi lo Arsenal yang menang ya? Iya dong, gue jagoin Arsenal loh. Kan nggak mungkin kalau ada Dunga mungkin 50-50. Iya juga fans City. Iya, lagi sakit. Gue juga ngeliatnya ini pertandingan bakal 50-50 karena gue kemarin kebetulan nonton juga tuh Arsenal Wolves tuh. Ya. Awalnya gue nonton Liverpool lawan Ipswich, gue ngeliat udah ngebantai, gue pindah aja lah ke Arsenal karena Arsenal kartu merah duluan kan lawan Wolverhampton Iya. kan sebelum gue oleh Calafiori. Gue nonton, wah Arsenal oke juga nih. Gue ngeliat juga sekarang tuh gue nggak tahu kenapa gue ngeliat Arsenal tuh dibanding musim-musim sebelumnya tuh di musim ini tuh lebih rapih lah dalam tanda kutip, lebih safety. Lu yakin nilai kayak gitu? Karena Kalau gue lihat menurut gue banyak lebih kreatif, banyak nyoba-nyobanya kalau Arsenal yang sekarang ya. tapi sekarang tuh lebih safety dibandingin beberapa musim lalu. Kalau Oh, misalkan iya, beberapa iya. musim lalu lo liatin aja deh, gue ngeliatin kayak ketika lagi lawan Wolves tuh bertahannya Arsenal tuh biarpun 10 pemain dia tuh bisa tuh ngejaga zonasinya biar nggak Oh, sama Wolves dia bisa agak sabar dikit.
Dia dalam bisa- posisi tertekan dia lebih rapi. Lebih rapi. Kalau lo tuh gimana tuh ngeliat Kalau chance-nya City deh, chance City di Chances di itu sebenarnya menurut gua ya balik lagi bener 50-50, tapi menurut gua City bakal ngegas dulu nih. Karena lagi Di on awal. track. Lagi on track, dia lagi Iya. gila-gilanya. Kemarin lawan Chelsea menurut gua udah mulai masuk tuh si Marmoush ya. Anjing tuh Ya. di kalah 1-0 dulu gue pikir anjing Chelsea menang gol duluan Iya. kayak bakal 2-0 anjing. Marmoushnya menurut gua tiba-tiba bisa langsung masuk ke Iya. taktik tuh menurut gua rada kaget sih. Dan Marmoush sama si Kusmanov itu Kusanov itu cuma baru latihan 1 kali kan. Iya, Kan. iya. Dan yang lucu kata gue nggak tahu cara ngomong sama di bocah. Gue kayak udah pakai bahasa Rusia deh kayaknya. Gue nggak tahu cara berkomunikasinya gimana, tapi buat debutan tuh dua-duanya oke sih Marmoush Iya. sama Ini Kusanov. kayaknya emang Guardiola sebagai bahasa Rusia ya, atau emang ada miskomunikasi ya, atau gimana ya? Emang Kayak nervous kayak aja sih nervous. kayaknya sih kayaknya emang nervous aja udah lu debut lawannya Chelsea yang Premier League. notabene lagi On track juga. on fire juga Bener. Chelsea tuh. Gue yakin tapi nanti si Marmoush nih lawan Arsenal bakalan main nih di City nih, karena gue rasa Pep Guardiola kan masuk kayak pemain-pemain yang kayak gini. Ini kan model-model kayak Mentah Julian, ya? iya kayak Julian Alvarez gini kan dia bisa taruh di mana aja kan. Iya, Misalkan di Frankfurt dia juga selain dia jadi striker golin, jadi serius striker golin, jadi Mau lah disuruh-suruh di mana aja, mau. Pep Guardiola demen banget main versatile Iya. gitu Iya. ya. Dan yang gue kalau ngeliat si Marmoush ini tuh yang gila tuh pergerakan tanpa bola gitu. Emang dia pun banyak offsetnya ya pas lawan Chelsea. Tapi lu bayangin kalau kan tuh lolos tuh lawan Chelsea tuh Abis dosa. tuh. Maut jadi maut tuh. Dan kita tahu Arsenal tuh kan garis pertahanannya tinggi ya. Iya. Nah itu tuh perlu diwaspadain tuh Dan sama pemain-pemainnya tambah lagi pemain-pemainnya lagi off semua. Oh iya siapa aja. Maksud gua dibandingkan performanya dibandingkan musim 2 musim lalu atau musim lalu, menurut gua mendingan musim lalu atau 2 musim lalu pertandingannya pemainnya lebih on fire, maksud gua lebih bisa untuk konsisten untuk secara performa. Tapi kalau sekarang lihat aja misalkan Saka off, semua off kayak gitu loh. Odegaard off, semua off kayak gitu. Iya sih, gue juga ngeliatnya, tapi dengan gak ada Bukayo Saka tuh ngaruh banget ya. Iya ngaruh banget. Karena kan sempat dibilang kan Arsenal ini kan Saka sentris. Karena gue ngeliatnya chemistry antara Odegaard sama Saka tuh masuk banget, Dim. Apalagi ada Ben White. Oh, Ben White itu kalau misalkan udah Odegaard sama Saka sama Ben White itu udah gua anggapnya triangle gila. Karena nanti Ben White pasti tiba-tiba udah ada otak aja. Ya kan Udah ada- siap-siap 3 kali tuh Ki. Ini kan ada Sterling. Iya. Ternyata itu lawannya kampung. Jadi dia kan setengah-setengah. bayarnya. Iya, permainannya permainannya aduh. Kalau lo tuh melihat biar Arteta bisa ngalahin Pep nih, karena kita tahu lah Pep dalam beberapa pertandingan, pokoknya habis pasca Desember tuh mainnya gila tuh. Iya, ya. Abis libur tahun baru lah kan. Salford itu tuh udah mulai Udah mulai balik situ. back on track lagi. Back on track lagi. Ya nggak tahu gue. Biar Arteta bisa menang menurut lo, yang udah Arsenal gimana tuh? Kalau itu park the bus sih, parking this sih. Malah Counter attack sih menurut gua. jangan terlalu berani terbuka ya. Soalnya gue ngeri aja lawannya City lagi on fire lo terbuka kelar. Kalau lo gimana nih? Gua akhir bisa tahu ladenin aja. Pinter-pinteran. Kalau gue dua order aja sih karena juga Arsenal peluangnya tipis. Kalau gue sebagai fans gue ngeliatnya Karena itu kan Arsenal lagi title race kan dibanding Udah apa? Terus gue nggak terus gue. Mau siapa lagi? Gue buat having fun aja ini kayak lama-lama soalnya. Iya, tanda sama Liverpool cuma Arsenal lah. Iya, cuma maksud gue lu Masa aja dia punya juga. Forest kita sebelumnya? Iya, maksud gue kalau misalkan untuk title race yang bener-bener sedikit masih jauh sih dekat Jauh itu. gitu 7 poin ya bedanya. Iya, Iya. 7 apa 9 poin lah. Kalau dari gitu masih ada sisa pertandingan 1. Iya, si Liverpool. Liverpool, Everton. Kan ditunda lawan Everton kan? Udah di Nah, atas kalau langit gua- banget ya berarti. Ya? Iya, lagi di atas awan banget nih Liverpool. Jadi kalau nanti Arteta taktiknya paling resepnya cuma 2 ya. Lu emang mau nggak mau harus gol cepat untuk bisa menguasain pertandingan lebih Iya, apa namanya untuk lebih safe lagi atau enggak ya main counter attack. Itu salah satu. Menurut lo set piece-nya Arsenal bakal diantisipasi nggak nih sama City? Udah berapa match dan antisipasi tuh gue bete. Udah kelihatan ya, Udah kelihatan. Gue sampai Brighton Yang antisipasi Brighton ya? pertama kali Brighton Yang itu dia naruh pemain di belakangnya. akhirnya pas lawan Spurs ya emang Spurs tim bodoh aja. Akhirnya kalau ulang lagi tuh pakai lewat set piece lagi. Cuman gue sebagai fans gak mengandalkan harus lewat set piece sih. Gue pengen Arsenal Open balik play. ke open play lagi di mana Iya. balik lagi ke ya habitatnya permainannya dia. Cuman sekarang kan lagi susah banyak yang cedera juga. Arteta juga masih kalau nggak Artetanya atau nggak Josh Kroenke-nya nih masih pala batu nggak boleh main. Gitu Iya, doang sih sih. udah mau deadline lagi. Udah mau deadline loh. 2-3 Februarian tapi. Sekarang tanggal berapa nih? Tapi Inggris 3 Februari. 3 Februari. Oh Inggris 3 deadline-nya kok jadi maju ya? Soalnya di opennya juga 3 Januari. 3 Januari juga. Gue sih ngeliatnya kalau misalkan Arsenal
jangan sampai nonton kesalahan lawan Chelsea lah. Lawan Chelsea itu nge-pressing itu jelek banget. Lo main high line defensif tapi pressing depan lo tuh nggak jalan tuh. Salah lah. Dan terbukti gol Foden itu kan kena kan. Tapi lu masih setuju lagi sama omongan gua? Kalau misalkan Chelsea ketika ketinggalan masih diserang, Iya. atau nggak masih nggak bisa megang bola? Itu jeleknya Chelsea. Gua nggak ngerti ya misalnya Iya, itu Chelsea padahal udah gol cepat tuh enak banget tuh. Iya, itu enak banget untuk Tinggal bisa nguasain aja. Dan bodohnya Chelsea tuh nggak mau ngegempur di Kusanov itu. Iya. Yang lagi di grogi, titik iya. lemah, di titik lemah. Udah kena yellow card, lagi gugup tuh. Gua soalnya di episode 2 episode sampai episode kemarin tuh gua selalu ngomong Chelsea ini ketika ketinggalan masalahnya cuma satu, lu masih tetap bisa megang bola atau enggak lu masih keserang tuh gue bingung. Itu doang sih kalau dari Chelsea. Oke lah itu berarti Arsenal terakhir tadi sebelum gue pindah lo prediksi skor Din? Gua 1-0 aja lah cukup, enggak ini gua Nggak perlu enggak ngomong bodoh. siapa ya? Iya, yang penting 1-0 dia Arsenal menang. Lu? 2 sama gua. 2 sama, gue juga sih, gue kayak Dito sih 2 sama 3 sama dan gue pengen pertandingan kali pertama. Seru Dan aja. Itu sebagai bukan yang fans Netral. Arsenal ya, gue pengen nontonnya kayak gitu tuh. Oh, Kayak nonton MU lawan Arsenal yang kemarin FA Cup tuh. iya. Gue suka tuh pertandingan kayak gitu-gitu. Tapi babak pertama doang ya. Bawa. Babak pertama doang, tapi yang kemarin Arsenal lawan City yang leg pertama kan cuma Arsenal, babak kedua kan main 10 pemain. Iya benar. Selain Arsenal City ada juga di Italia nih Derby della Madonnina. Udah lama sih kita enggak bahas gitu. Iya. Nih pas banget nih. Kemarin kan Milan juga abis juara ya ngalahin Inter. Sama pernah Conceição ya? Conceição kan itu mantan pemain Inter setahu gua. Gue nggak tahu. Iya, setahu gua tuh mantan Conceição. pemain Inter lucu juga lari Milan. Katanya Milan dan anak Di Juve. Anak juga kurang malah gue. Joao Conceição ya. Francisco. Oh Francisco Conceição. Dia kemarin juga juara tuh di Arab juga kan. Iya. Itu apa sih Super Coppa? Super Coppa Italia. Dia ngalahin Inter dan tuh salah satu pertandingan debutnya si Conceição juga kan. Iya. Dan besok bakal derby dalam Madonnina lagi. Gue nggak tahu sih yang home Besok nih Walker udah main belum nih? Walker udah bisa main. Udah bisa main. Oh iya, Walker 3-2. Beckham. Alasannya karena Beckham orang ikonik itu gitu doang. Dari Asli simpel banget. dia mau meneruskan apa ya? Tapi menurut lo Walker bakal nambah daya gedor Oh iya, pasti. cocok banget Liga Italia yang sorry to say Walker udah mulai melambat ya. Pasti. Tapi hitungannya buat Italia masih kencang. Oh masih kencang, masih kuat gitu. Tapi kalau untuk gue jujur aja kan kemarin sempat rame tuh Liga Italia sama Liga Inggris diperdebatkan kan siapa lebih baik. Gue jujuran banget. Gue masih suka Liga Italia karena menurut gue persaingannya ketat banget. Iya, gua Napoli, Inter, Milan, kalau sekarang Juventus, gua melihatnya Italia lebih greget banget gitu loh. Contoh Atalanta deh. Iya, Salah satu Atalanta. contohnya. Pressingnya gila. Gila. Dan kerennya dari Atalanta itu juga dia mau pemainnya siapa aja dari zaman siapa namanya Ilic terus juga si siapa yang orang Argentina tuh aduh lupa gue namanya Papa siapa ya, dia lah Papu Gomez. Papu Gomez Oh, Papu Gomez. itu udah selesai kan sampai bikin PSG sampai 2 menit terakhir terus kemarin ngalahin Xabi Alonso Iya, ada Lukman. hat-trick dan gue juga demennya sama Serie A tuh taktiknya ini aja setiap pelatih tuh taktik Ada kompleks, ciri ada khasnya. ciri khas. Kode Inggris tuh udah Iya. Semua web center semua. apalagi dengan adanya Arteta, Iya. Maresca tuh udah kelihatan pattern mainnya Inggris tuh bakal kayak gimana dan Apalagi pas Mota masih megang bolonya. Iya, itu. seru. Wah, itu 272. gila, lu bayangin pemain bisa ngumpuk begitu kotak penalti orang tuh gimana ceritanya? dan gue juga ngeliat kalau Gak misalkan ngerti gua. Itali tuh gue suka tuh selain pelatih potensial ya ini pemainnya Iya. Iya. itu juga bagus. Pelatih muda tuh banyak potensial dari Italia sih gua lihat. Thiago Motta terus juga siapa? Sebelum itu tuh ada pelatih AC Monza, mungkin ada yang tahu juga namanya Roberto Palladino. Itu salah satu hot prospect juga tadi itu di sama sekarang pelatih Ajax gue lupa Francesco Farioli kalau nggak salah. Itu dari Italia deh setahu gua. Akal Italia apa pelatih Italia gue lupa deh. Dan yang gue demen tuh kalau di Serie A Simone Inzaghi lo bayangin main 3 back kayak Ruben Amorim kayak gitu. Oh, iya. Lo bisa main dengan compact gitu maksudnya. Iya, Nggak itu ada emang sih. pemainnya. Lapor. Berarti emang sesuai pembelian dia semua berarti semuanya. Asik ngeliat Inzaghi main tuh asik banget. Balik lagi nih ke Derby della Madonnina. Lo nggak sih gimana itu pertandingan ini toh? Inter bisa balas dendam gak nih? Susah sih menurut gua. Masih di Milan sih nggak tahu feeling Lo gua. masih di Milan ya? Milan tuh masih ada bulan ngotot. madu, masih ada bulan madunya Milan sama Fonseca. Kemarinnya nggak jadi kalah sama Parma. Tiba-tiba Rangers, idola gue nih Rangers Tijani. Iya. Tiba-tiba golin Sama Okafor ya? Yang terakhir. Habis itu. Chukwueze. Itu Itu. gua ngeliat Gua dia masih ada bulan madunya. kalau Inter kayak after dia masuk final champion
rada down terus. Sama ini sih, dia juga masih ada satu pertandingan kan, ini kan satu pertandingan ini kayaknya buat balap Napoli kan, tapi dia kan secara agregat, defisit gol kan lebih tinggi dibandingkan Napoli, jadi gua rasa dia masih ngincer KTRS ini sih. Ngotot juga. Masih ngotot juga gue yakin. Tapi kalau gue malah berpikirnya malah kebalik, gue pikirnya malah Inter nih karena benar, karena gue mikirnya ini Inter yang lebih title race kan, dia Iya. sama Atalanta Iya. sama Napoli kayaknya bener. Sebelumnya emang dekat, tapi sekarang udah mulai kepangkas nih. Iya. Kata-kata jelas gue rasa di sini mulai nih. Tapi emang Inter tuh gue setuju sama Lotto ketika dia bilang mundur karena Lautaro-nya perannya di nggak tahu Iya, apa nih. iya. Dia tahu top skor tapi sekarang malah Marcus Thuram yang lebih sering golin Iya, dibanding Marcus si Thuram ya. Lautaro-nya itu juga unik sih. Bapaknya lagi di Inter, anak legend Juve, anaknya main di Inter, puyeng pala gue. Terus juga tadi ada Kyle Walker ya, transfer. Nah itu gue pembuktian Walker kah nanti lawan Inter. Gue rasa dia main sih. Hybrid kayaknya, Walker Wah. masih hybrid kayaknya. Oh dua-duanya lumayan kenceng loh. Apa Theo sama Walker. Iya. Kirinya. Menurut gue rada ngeri juga Oh tuh. iya, Fullbacknya. Theo Hernandez. Iya sama Kyle Walker. Ngomongin pemain-pemain baru lagi transfer juga. Gue nggak tahu ya transfer sekarang nggak ada siapa-siapa ya. Iya. Nggak Nggak terlalu besar ya. dar gitu, pasti ada nggak berita. ada yang- Biasanya deadline sih, Iya, buat iya, tunggu-tunggu iya. deadline. Emang Biasanya belum Arsenal selesai. spesialis Iya. di deadline. Dan yang menarik perhatian kita ya, Neymar yang kembali lagi ke Santos, ke tim masa kecilnya. Iya. Tahun dulu gue inget banget tahun 12 tahun lalu tuh. 2010 tuh ditawar Chelsea 30 juta pound sterling ditolak sama Santos. Anjir. Umurnya masih 16 tahun, Neymar lawannya mohak. Oh iya. Ditolak. Neymar Jamet. Ditolak. Zaman-zaman dipakai apa itu di hidung tuh kayak Iya, plastik. pendingin. Iya. Penghangat hidung. Dan Neymar juga kabarnya rela ya kontrak 40 juta pound sterling sekitar 700 miliaran. Ya udah nggak apa-apa, gue kehilangan duit segitu demi gue balik ke tim masa kecil gue. Dan juga Neymar juga mau ngejar apa lagi? Sekarang dia udah di masa, menurut gue ya, akhir karir sih. Iya. Dia kan tahun 92. Sekarang 32 lah sekarang berarti. 32 dan 33 berarti kan. Ya, sorry itu saya untuk dapetin Ballon d'Or udah jauh. Wah tapi gue kasihan banget sih sama dia. Piala Dunia, karena dia tuh lahir di generasi yang menurut gue enggak Kata gue dia keputusan terjelek dia itu pas dipindah PSG sih. Iya. itu Itu keputusan terjeleknya dia tuh. Coba dia masih stay di Barcelona. Mungkin dia masih perform ya sampai Dan sekarang. udah di reveal ya sama Neymar juga. Gue lupa wawancara sama siapa dia ngomong pas dia mau cabut, Messi kan masuk kan. Iya. Tujuan lu ngapain? Lo mau jadi pemain terbaik dunia, gue bantu sini. Lu maunya ngapain? Dan Tapi ternyata Neymar mau lepas dari tetepnya bayang-bayang maunya Messi. tetap cabut. Sebenarnya itu selain Ronaldo sama Messi yang layak buat dapetin Ballon d'Or. Neymar. Neymar ya. Karena setelah mereka Luka Modric kayaknya dapat kan. Iya, Luka Modric. Gue menurut gue harusnya pada saat itu tuh adalah beberapa eranya Neymar tuh dapat tuh. Harus Sayang banget. dia terlalu nggak tahu ya. Mungkin ego ya. Gue harus bisa lebih baik dibanding Messi. Akhirnya dia pindah klub Iya mungkin pasti ya. dia gak mau hidup di bawah bayang. Sampai dulu gue inget banget transfernya Neymar itu kan Sampai sekarang dia 222 manusia Dua-dua. sepak bola ya. iya 222 juta pound sterling apa euro? Euro. Itu dulu ada pemain bulu tangkis dari Inggris namanya Chris Adcock sama Gabriel Adcock. Itu dari Inggris, dia pasangan Pasutri. Gak ada campuran. Terus capek ngomong, emang ada ya pemain bola dibayar harga pemain bola tuh 200 juta. Dia sampai kaget, ini harga satu orang doang gitu. Dan rekor termahal sepak bola cewek cuma 1 juta euro. Itu apa? Ada kemarin baru tuh. Midema. Gila jauh banget ya Lupa pernah. gue. Oh, Midema free transfer soalnya dari Habis Arsenal. ACL soalnya Midema. Iya, habis ACL. Gue lupa kemarin gue baca gitu. Next kayaknya bahas sepak bola cewek menarik. Boleh. Selain Neymar ada juga nih Kevin Dix yang akhirnya here we go ke Mönchengladbach. Biarpun dia mainnya di bulan Agustus kan? Itu kenapa? Iya, sih? musim panas, prakontrak kan. Oh. Pre-kontrak. Oh, dia pre-kontrak. Prakontrak buat nanti masuk ke Gladbach. Nah, berarti tapi dia masih mainin nanti. Masih di Copenhagen dulu. Copenhagen tuh main di Kemudian Barel. Oh, main di WCL. 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 Chelsea. Iya, lupa. Iya. Bukan dia main sama ini. Dia nggak ada Copenhagen tuh di Piala Melon. Kayaknya di Piala Melon. Piala Melon itu kan ada di jajaran. Gue ingat sih ini Piala Melon adanya sih. Oh iya. Benar Copenhagen benar. Itu teman-teman lu Ki. Iya. Itu teman-teman lu Ki. Copenhagen. Nah, ketemu beda pot. Nanti semoga bisa ketemu. Di knockout mungkin. Iya, semoga bisa ketemu. Dia dan juga ada Ole Remeni ya. Yang akhirnya debut. Gue mau komen dari ini dulu deh. Kevin Dix dulu deh, gimana nih? Lo tau nggak Cet? Kalau terakhir yang gue bilang gue maunya dia ke Trabzonspor ya. Iya, Trabzonspor. itulah. Ya mungkin emang bagi Kevin Dix dia lebih baik di Mönchengladbach ya. Tapi gue nggak tahu sih bakal dapat menit bermain apa enggak ya kira-kira.
Gue yakin dapat menit Karena yang paling penting bagi pemain kan menit bermain ya. untuk menjaga match fitness kan. Heeh. Karena kalau untuk menit bermain, gue yakin dapat menit bermain karena di retake-nya sampai turun langsung buat transfer ini Oke. kejadian. Karena emang Masih Dix serius itu dibutuhin banget sama Gladbach karena dia bisa nguasain semua area belakang termasuk DMF ya. Plus add-on istilahnya DMF tuh add-on Dix lah posisinya. Bonus ya. Bonusnya gitu. Jadi gue rasa pasti dapat karena nanti back itu salah satu tuh antara Itakura kalau nggak LVD bakal dilepas di musim panas, udah pasti. Jadi Dix bakal masuk antara jadi CB kalau nggak jadi RB. Ya gue juga feelingnya sih. Apalagi dengan dia masuknya di musim panas ya nanti ya. Ya. Otomatis ada pre-season dan gue berharap dia bisa tampil maksimal sama Ya. pre-season biar bikin mes pelatih lah. Apalagi di Liga Denmark tuh kelar April lebih cepat. Oh lebih cepat. Oh, berarti Lebih cepat banyak liburan ya dong nanti. Iya. enak. Nanti lebih cepat lagi. Ada juga oleh orang ini tadi gue udah bilang ya, dia akan lakukan debut. Main menit berapa sih dia? 70 80? 8 di 79 apa ya? Apa 76 ya? Lupa gua antara menit segitu lah. Ini bakal jadi super sub buat timnya Pak Erik dan timnya Pak Anindya kan nanti nih. Iya, gua berharap pasti Ole dapetin tempat utamanya di Oxford ya karena pertama dia rekor transfernya Oxford 1 2 Berapa juta, juta? 2 juta euro. 1,5 juta pound sterling berarti, 1,5 juta pound sterling. Terus kedua Gary Rowett ini kan sempat ditanyain kan kayak lu emang bener nih pemain inceran lu gitu. Dan Gary Rowett tuh sebagai pelatih kepalanya udah ngomong kayak ya dia ini emang pemain inceran gua gitu. Dan ketika gua liat videonya dia main di Utrecht, ya gua tertarik tuh datengin dia. Yang gua ngeliat walaupun dia nggak bisa ngegolin ya nanti, mentok-mentoknya misalkan dia nggak bisa ngegolin nih, lagi deadlock banget gitu oleh Romney. Ya tetap untuk menjadi penyuplai bola harapannya kayak gitu karena dia juga striker yang klinis sih menurut gua. Ya, biarpun emang gak dapet inti, jadi super sub juga gak apa-apa. Iya, super sub. Solskjaer itu kenal ada super sub si Carito. Oh iya, Cikarito. Karena menurutku Super Sub lebih ikonik, lebih gampang dikenal. Iya. Ole Gunnar Solskjaer. Kita nggak boleh ngambil peran masing-masing aja lah. Iya, Kalau iya. namun di super sub kita dukung tetap kok. Super sub itu juga susah kan. Lo gimana toh? Setuju gak kalau misalkan ya udah kalau misalkan Kalau gue lebih setuju Super Sub. Yang penting main deh. Yang penting main aja dulu, ada bermain, ada mental, kepedean. Mentalnya itu karena Eredivisie sama Championship tuh itu jauh banget menurut Setahu gua. Skybet juga masuk 10 besar dah dia. Iya, masuk 10 besar juga Skybet gitu walaupun kasta 2 ya, cuman Skybet Championship tuh masuk kasta 2 masuk 10 besar top Eropa juga itu. Ya biarpun cuma main 15 kan kalau misalkan lo super sub mainnya bagus, Iya. pasti kan pelatih wah ini kok impactnya nggak bagus ya. Siapa tahu besoknya starter. Ada Iya. portofolionya ada lah. Dan fun fact lagi sih, ini Gary Rowett ini kan salah satu pelatih yang berpengalaman di Championship ya. Ini nih Oxford dia tuh peringkat 11 kalau nggak salah. Dia cuma beda 6 poin sama peringkat 6 buat playoff ke IPL. Gitu. Jadi gua harap sih Oxford bisa bulan malunya makin lama nih. Tembus ke Premier League gitu maksud gue. Gila tembus Premier League, Bro. Ya, amin banget. Tuh, harga-harganya pada naik tuh ya. Oh iyalah, pasti pada naik. Dan selain harga naik, harga followersnya juga jadi pada Iya, naik. betul. Betul. Mungkin Gladbach udah naik kan? Udah naik. Naik. Sampai kemarin efek kaget fans Jerman kayak Indonesian effect gitu, kayak dibandingin kan sama postingan pemain ini 16 Januari sama Kevin Dix di announce nih, dibandingin nih 16 Januari cuma 7.000 like. Kevin Dix baru announce 2 jam 400.000 likes-nya, buset. Iya, keuntungannya. Tapi sorry nih, jangan bilang Gladbach udah tahu cara terkenal. Gladbach tim terkenal. Emang gila. udah terkenal. Udah terkenal sebelum hari Indonesia udah terkenal Gladbach. Lu pada Itu Ter Stegen tuh. Ter Stegen, Ter Stegen. Jupp Heynckes, ya Marcus Marcus Thuram, Jupp Heynckes, Jan Kalau- Sommer. Yang zaman dulu kalau terkenal tuh Jan Muller sebelum di Munchen. Gerd Muller tuh tahu ya. Gladbach. Ya itu katanya Jupp Heynckes gitu-gitu tuh. Beckenbauer, teman-temannya Beckenbauer lah. Iya, pokoknya kan 70-an, dari klasiker asli. Iya, 70-an 80-an tuh Munchen tuh rivalnya Gladbach. Gladbach dari klasiker yang asli gitu. Jadi Dia jangan Glad- ada komen, "Wih, adminnya tau algoritma sekarang" gitu. Ya gila lu Bundesliga, lima top 5 Eropa, coy. Sama satu lagi yang bikin kita seneng tuh Elkan Balgot ya kemarinan Oh, ngasih assist ya. Blackpool lawan Lincoln ya Dim. Lawan Lincoln. Nih apakah dengan pembuktiannya Elkannya semakin hari semakin Mantap. semakin mateng nih bakal comeback gak? Lu ngeliatnya gimana nih? Yakin gue bakal dipanggil sama Patrick Kluivert. Ya, iya. Karena kemarin sempat dipuji sama Steve Bruce kan tuh legenda MU. Lo harus akui itu emang dia legenda MU. Legenda Newcastle juga. Iya, legenda Newcastle. Sebelum di intake sama Arab ya. Iya, akhirnya Steve cuy Bruce dibuang. Yang taktiknya cuman masukin bola ke dalam lapangan udah terserah deh lo mau ngapain ya. Cuma kemarin emang Bagot itu Steve Bruce itu emang tertarik sama Elkan Bagot. Dia bilang kan kayak ya ini Bagot ini sial aja cuma dibekap cedera panjang. Sebenarnya gue butuh banget dia. Iya, iya. Makanya kemarin sempat ada isunya kan Bagot
di Blackpool tuh sempat ada isunya bangkrut nih, bakal di terminate kontrak atau terminate loan dari Ipswich gitu. Cuman Steve Bruce bilang dia masih dalam planning karena Steve Bruce itu kan dulu doyan juga ya sama back-back yang tinggi di belakang gitu kayak Dan Burn kan kalau nggak salah dari katanya Steve Bruce deh kalau nggak salah. Jadi menurut gua Bagot bakal comeback apa enggak ke timnas pasti, apalagi sorry to say nih maksudnya STY kan udah nggak latih ya. Gitu ya. Ya if you know what I mean lah. Ya. Di sama Bagot dan STY ya. Itu bukan rahasia lagi. Berarti apa? Cadangan back. Wah, ngumpul. Oh, gila dong. Tapi enak kalau misalkan Garuda Koli ada yang cedera gitu kita nggak panik-panik Iya, banget. benar-benar. Banyak stoknya gitu, Batok banyak stok. Lu feeling ntar Bagot kalau misalnya balik bisa tim 3 tuh. Mengitarik Ya. kita. Banyak stoknya. Tetap harus ini antrian dulu sih. Iya, Gua- pasti antrean pasti cuman dipanggil apa enggak sih? Dipanggil. Pasti Iya. dipanggil ya. Kalau starting menurut gua tar dulu nih. Cadangan dulu. Karena ada J, ada Iya masih Digo, banyak. Ada Jordi kan. Matthew Rido, Hurst, Jordi. Schilder. Nah pas Gila, banget juga kemarin ketum kita PET di posting di Instagramnya ya, udah meeting sama Alex Pastur, Daniel Lanzar, sama Gerald Van Amber. Justin Kluivert sama siapa? Ya? Patrick Kluivert tuh. Gue Justin Kluivert tuh anaknya. sorry, main FPL kemarin. Lu kalau yang nonton dari Insta satu nih, Ragnar sama Ratanggun, Rafael sama Strike, sekarang ini Justin Kluivert ya. Lu perhatiin nih orang. Patrick Kluivert, gue Iya. gara-gara FPL di sini. Justin Kluivert sama satu lagi siapa dia asistennya dia? Gerald Van den Berg itu angkatannya Ruud Gullit, Marco van Basten, angkatan emasnya Belanda, juara tahun 88 Euro, dia posisinya winger. Dan banyak yang mengakui juga emang di sana Gerald Van den Berg ini cocoknya main muda. Gitu. Kalau Alex Pastur banyak juga nih Taktik ya kata dia. taktik. Karena gini, sorry to say juga maksudnya banyak juga kalau kemarin orang Indonesia ngomong gila Alex Pastur langsung terkenal setelah dapat job dari Indonesia. Alex Pastur tuh terkenal di Belanda masalahnya. Dia lu bayangin dia kayaknya satu-satunya pelatih deh yang bisa naikin atau promosiin tim yang statusnya itu rival. Sparta Rotterdam sama Excelsior itu tuh Oh rival. tadi dia tuh yang naik. Kalau yang bikin Almer siapa sih? Dia juga. Oh dia juga. Jadi dia naikin 3 tim berbeda Dari dari divisi, dua ya? tapi dua tim ini rival harusnya Excelsior sama Rotterdam gitu. Sparta sorry. Dia model-model kayak di Ranieri gitu ya. Nah, Kalau iya. Ranieri kan nyelamatin tim gak degradasi. Kalau dia naikin tim nih, degradasi. dibikin bertahan kalau dia gitu. Tapi kalau misalkan kemarin Alex Pastur kan sempat ngomong kan, gue mau pakai formasi 901 lah. Yang penting gue bisa menang. Tapi dia ngomong itu hanya asumsi gue aja. Tapi emang kebanyakan kemarin mainnya sih kalau Almere itu bertahan, counter attack, sama dia ngarepin dari second ball. Sama gue kemarin ngeliat Pak Ete juga ketemu sama Nigel De Jong ya. Jadi Nigel De Jong, dia ya. dia take KNVB ternyata. Iya. Kan kaget anjir. Dia take sekarang. Dia dari TK KNVB. Ingatan kita kan kalau Nigel De Jong ya 2010 lah. Iya. Kan ternyata biarpun main kasar di lapangan. Itu dia. Ada isinya tuh, Nigel De Jong. Gila. Tuh lo kalau ngeliat pertemuan kemarin tuh berarti kan pasti ngomongin bulan Maret lah nanti. Iyalah. Australia sama Indo. Bahrain. Australia Indo Bahrain. 6 poin bisa dapat gak tau feeling lo tuh? Apa 4, apa 3? Komposisi pemain baru nanti. Nah, Pelatih baru berarti kita semuanya baru. Bahrain home, lawan Australia away, lawan Bahrain kita home ya? Ditambah lagi oleh Romani sumpah kan tanggal 8 Februari. Februari. Jadi menang tuh 6 poin. 6 poin ya, Jadi Karena Harry Sutar juga cedera, sekarang lagi panik nih. Australia karena nyari back yang setika sama Harry Sutar tuh hampir gak ada soalnya backupnya. Dan gue juga sepakat sih, gue yang ngerasa kalkulasi loss kita tuh di Australia kan? Nggak, maksudnya sebelumnya. di Bahrain. Iya. Australia, tapi gue ngerasa sekarang tuh pressure malah di Australia bukan di kita. Iya. iyalah. Pertama Harus, karena emang pelatihnya baru ganti juga ya. Terus yang kedua itu Harry Sutarnya juga. Gak ada pengganti yang sepadan. Gue yang pas segala pertama, yang siapa itu one on one tuh Ragnar kan? Lagi one on one. Sama aja kita sama Ragnar. Gede banget ya, gede banget. Iya. Larinya langkahnya gede banget. Dia Ragnar sampai gini-gini sampai di piting-piting gila dewa. One on one lo itu kuat banget deh dan gak ada. Dia masalahnya larinya kenceng, langkahnya gede. Iya, Langkahnya cepet panjang jadinya. Dan tuh nguntungin banget ya buat Indonesia. Gue juga pede sih. Ya kalau gue berpikirnya yang penting lawan Australia kita nggak kalah aja sih. Iya. Semoga Kalau Bahrain gua harus bantai sih. wajib bantai. gulung-gulung lah pokoknya Bahrain. Penasaran juga nih tiap bakal ada koreo guys dari LGI sama dari Ultras Garuda. Iya sih itu gue menanti Kita banget sih nunggu. Korea itu sih keren banget. Oh, petasan. Mudah-mudahan kita nonton kali ya kalau bisa dapet tiket lah ya. Amin. Kalau dapat tiket nonton, kalau nggak kita bikin acara. Kalau ada yang aja. mau sponsorin juga bisa. Bisa. Kalau nggak kita live berangkat, reaction. berangkat terus. Iya.
Kira gitu aja kali ya Iya. buat episode kali ini. Thank you Dim, Dimas, thank you Dito. Thank you Dimas, Buat thank you teman-teman Rafki. semua jaga kesehatan, jangan lupa Ya. follow kita di Instagram dan juga Betul. di Twitter. Sama jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Ya, thank Thank you you. semuanya. Bye.